Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi kita. Ya, untuk kali ini yang kita bahas adalah proses perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berhijrah ke kota Yathrib. Nah, menjelang larut malam, Nabi SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak beliau untuk hijrah. Kemudian kedua orang itu pun keluar melalui pintu belakang rumah Abu Bakar menuju sebuah tempat yang dinamakan Gua Sur. Jalan yang mereka tempuh, ya, jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati oleh manusia lain, karena pada waktu itu bukan jalan yang sering dilalui oleh manusia, ya. Jalan itu adalah jalan yang terjal dan penuh dengan bebatuan sehingga orang tidak akan mau lewat dari jalan tersebut. Hal ini dilakukan supaya para kafir Quraisy yang mengejar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak bisa mengetahui posisi mereka dan tidak akan menyangka kalau mereka akan lewat di tempat itu. Selama 3 hari 3 malam mereka bersembunyi dulu di Gua Sur tersebut. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyian itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kemudian kedua putrinya yaitu Aisyah dan Asma. Ya, dan Asma adalah orang yang membawa perbekalan makanan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya. Lalu ada pembantu beliau yang bernama Amir bin Fuhairah, ya. Amir bin Fuhairah ini adalah pembantu Nabi Sallallahu pembantu Abu Bakar, ya. Kemudian tugas Abdullah anak Abu Bakar radhiyallahu anhuma ya adalah mencari informasi gerak-gerik tentang kegiatan atau rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam hari beliau lalu menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah beliau mengumpulkan beritanya di siang hari, maka malam hari Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan berita tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari, yaitu malam ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa sudah tenang dari Abdullah tadi radhiyallahu anhu. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putri beliau yaitu Asma. Maka supaya aman dalam perjalanan, Nabi SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui oleh manusia sehingga tidak terendus jejak mereka. Abdullah bin Uraikid, ya, Abdullah bin Uraikid dari Banu Du'ail, ya, yang sudah masuk Islam diminta untuk sebagai penunjuk jalan, ya. Ya, maka berangkatlah ketiga orang ini, ya, dua orang ini membawa Nabi SAW dengan sangat hati-hati ke arah selatan, kemudian menuju Tihamah di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta penunjuk jalannya itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Ya, mereka tidak tahu lagi lelah, yang penting mereka meyakini bahwa Allah bersama mereka. Orang-orang Quraisy kemudian mengadakan sayembara, ya, barang siapa yang bisa membawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati, maka akan diberikan kedudukan dan harta yang banyak, ya. Maka hal ini terdengar oleh Suraqah bin Malik yang secara sedikit-sedikit, ya, beliau orang kafir Quraisy ini tahu tentang rute perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mendengar sayembara ini, Suraqah bin Malik langsung menunggangi kudanya, ya,
untuk membunuh dan membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan betul saja Suraqah bin Malik menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar sedang beristirahat, menyantap makanan yang telah diberikan oleh putrinya Asma binti Abu Bakar. Ketika Suraqah bin Malik akan mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya, maka kudanya terjungkal, jatuh. Hal ini terjadi ya sampai 4 kali. Maka Suraqah yang pada saat itu percaya dengan dewa-dewa menganggap ini sebuah perkara yang akan mendatangkan keburukan. Maka Suraqah bin Malik membatalkan niatnya untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin nanti Suraqah bin Malik ini pun akan memeluk Islam, ya. Allahu a'lam. Setelah melakukan perjalanan 7 hari terus menerus mereka berjalan, maka mereka hanya beristirahat di bawah panas membara. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengelilingi lautan padang pasir, ya. Terus berjalan. Mereka sedikit sekali istirahat agar mereka segera tiba di kota Yathrib. Tapi mereka tetap merasa aman, tentram. Kenapa? Karena mereka merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka sempat berhenti di sebuah daerah yang disebut dengan Quba. Lalu ya, mereka membangun sebuah masjid di sana. Ya, ini di sebuah desa terletak di 2 mil dari selatan Madinah atau Yathrib. Dan ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau singgah di sana selama 4 hari, lalu beliau melanjutkan perjalanan. Pada hari Jumat pagi beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, ya, pada waktu sholat Jumat. Ya, sholatlah beliau di sana untuk pertama kalinya, dan khutbahnya juga adalah khutbah yang pertama kali di dalam Islam. Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di Yathrib, ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangan Nabi SAW dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan-jalan yang akan dilalui oleh Nabi SAW, lengkap dengan penyambutan, ya. Baik anak-anak kami sekalian, ini adalah proses perjalanan. Nanti kita lanjutkan lagi dengan dakwah Nabi di kota Madinah. Ya, dakwah Nabi di kota Madinah. Kemudian selanjutnya adalah rangkumannya, ya. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.